Jumpa lagi dengan cerita Yuda. Sebelum Yuda menceritakan kisah hantu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu selalu update dengan video-video hantu terbaru dari kami. Terima kasih. Awal kisah, suara misterius. Nak, pernahkah kau mendengar kisah tentang kuburan tua di tepi hutan itu? Desa kecil di kaki bukit menyimpan rahasia kelam yang tidak diketahui oleh penduduknya. Mereka bilang, setiap malam, terdengar tangisan seorang wanita di sana. Suara tangisan yang menusuk telinga, yang membuat bulu kuduk merinding. Malam itu, Yuda, seorang pemuda pemberani, memutuskan untuk mencari tahu sumber suara itu. Yuda berbincang dengan teman-temannya di rumahnya yang sederhana. Mereka duduk di ruang tamu, membicarakan suara tangisan misterius yang sering terdengar di kuburan tua setiap malam. Suara Yuda, "Aku ingin mencari tahu suara apa itu. Aku tak percaya hantu ada di sana." Suara Dimas, "Kau gila, Yuda. Orang-orang sudah sering mendengar cerita ini. Tangisan itu adalah arwah wanita yang meninggal karena patah hati." Suara Tari, "Kau tak boleh main-main dengan hal seperti ini. Kau bisa celaka." Tanpa menghiraukan peringatan teman-temannya, Yuda memutuskan untuk pergi ke kuburan malam itu juga. Dia membawa senter dan berjalan sendirian di tengah kegelapan menuju kuburan tua. Saat Yuda tiba di kuburan, suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara tangisan samar mulai terdengar di antara suara dedaunan yang berdesir. Yuda berusaha mencari sumber suara tangisan itu. Suaranya semakin jelas, terdengar seperti seorang wanita yang sedang merintih dalam kesedihan yang mendalam. Suara Yuda, "Siapa di sana? Apakah kau butuh bantuan?" Suara hantu tangisan, Tolong aku." Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang yang terurai menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong dan penuh kesedihan. Yuda mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba untuk berbicara dengan sosok itu. Suara Yuda, "Siapa kau? Mengapa kau menangis di sini?" Suara hantu, suaranya sedih dan bergema, "Aku menunggu seseorang yang tak pernah kembali." Hantu itu mulai bercerita tentang masa lalunya. Dia adalah seorang wanita yang dulu menunggu kekasihnya yang berjanji akan kembali, tetapi dia ditinggalkan dan meninggal karena patah hati. Suara hantu, "Aku menunggunya di sini setiap malam sampai akhir hayatku. Dan aku masih menunggu hingga sekarang." Yuda merasa iba dan berjanji untuk membantu arwah itu menemukan kedamaian. Suara Yuda, "Aku akan membantu. Jika ada yang bisa kulakukan agar kau tenang, aku akan melakukannya." Suara hantu, "Cari dia, temukan dia untukku." Keesokan harinya, Yuda mulai mencari informasi tentang wanita itu dan kekasihnya. Dia mengunjungi orang-orang tua di desa dan bertanya tentang kisah cinta yang tragis itu. Akhirnya, Yuda menemukan fakta mengejutkan. Kekasih wanita itu telah meninggal dalam kecelakaan di hutan dan jasadnya tak pernah ditemukan. Arwahnya tak pernah tahu bahwa kekasihnya sudah mati. Yuda merasa tergerak untuk menemukan tempat di mana kekasih wanita itu meninggal. Dia mencari di hutan yang gelap, berharap menemukan jejak yang telah lama hilang. Suara Yuda, "Jika aku bisa menemukan tubuhnya, mungkin aku bisa membantu arwah itu beristirahat dengan tenang." Setelah beberapa jam mencari, Yuda menemukan sebuah cincin emas yang terkubur sebagian di tanah. Itu adalah cincin yang tertulis nama kekasih wanita itu di dalamnya. Suara Yuda, "Ini dia. Ini milik kekasih wanita itu. Aku yakin dia meninggal di sini." Dengan cincin di tangannya, Yuda kembali ke kuburan pada malam hari berikutnya. Suara tangisan sudah mulai terdengar lagi, lebih keras daripada sebelumnya. Saat Yuda tiba di kuburan, hantu wanita itu sudah menunggunya. Dia melayang di udara, wajahnya pucat dan matanya penuh kesedihan. Suara hantu, "Apakah kau menemukannya? Apakah dia kembali?" Yuda menunjukkan cincin itu kepada hantu.
Dia menjelaskan bahwa kekasihnya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan dia tak pernah kembali karena kecelakaan di hutan. Suara Yuda, dia telah meninggal. Cincin ini adalah miliknya. Dia tidak pernah bisa kembali kepadamu. Perlahan, suara tangisan hantu itu berubah menjadi tawa kecil yang penuh kesedihan. Seakan ada beban berat yang terangkat dari jiwanya. Dengan cincin di tangannya, sosok hantu wanita itu perlahan menghilang, lenyap menjadi kabut yang terhembus oleh angin malam. Kuburan itu kembali sunyi, hanya tersisa Yuda yang berdiri sendirian. Yuda berjalan pulang ke desanya dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa dia telah membantu arwah itu menemukan kedamaian, tetapi ada perasaan kosong yang tersisa dalam hatinya. Sesampainya di rumah, Yuda menceritakan semuanya kepada Dimas dan Tari. Mereka terkejut dan tidak percaya bahwa suara tangisan di kuburan itu telah hilang. Suara Dimas, "Jadi, kau benar-benar berbicara dengan hantu itu?" Suara Tari, "Dan sekarang tangisannya sudah berhenti." Setelah kejadian itu, tidak ada lagi suara tangisan yang terdengar dari kuburan tua. Penduduk desa mulai merasa tenang dan tidak ada lagi yang takut melewati jalan kuburan di malam hari. Pada malam terakhir sebelum Yuda tidur, dia bermimpi bertemu dengan hantu wanita itu untuk terakhir kalinya. Wanita itu tersenyum kepadanya, terlihat damai dan tidak lagi bersedih. Suara hantu, "Terima kasih, Yuda. Aku akhirnya bisa pergi dengan tenang." Yuda terbangun dari mimpinya dengan senyuman. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Kisah tangisan di kuburan tua itu kini hanya menjadi cerita masa lalu, sebuah legenda yang akan diceritakan turun-temurun di desa itu. Setelah malam di mana Yuda bermimpi bertemu dengan arwah wanita itu, desa kembali normal. Tidak ada lagi suara tangisan yang terdengar dari kuburan tua. Para penduduk kembali menjalani hidup mereka dengan tenang. Namun, ketenangan ini hanya bertahan beberapa hari. Sebuah peristiwa aneh mulai terjadi di desa. Kucing-kucing hitam mulai bermunculan di sekitar rumah-rumah penduduk setiap malam. Mereka hanya duduk diam di depan pintu, memandang rumah dengan mata merah menyala seperti bara api. Tidak ada yang tahu dari mana kucing-kucing itu berasal. Yuda mulai mendengar desas-desus bahwa kuburan tua itu masih belum tenang sepenuhnya. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam berkelebat di antara pohon-pohon, dan malam itu mereka kembali mendengar suara samar, bukan tangisan, melainkan suara cekikikan yang menakutkan. Suara Dimas, "Aku mendengar suara tawa aneh tadi malam saat melewati jalan kuburan. Rasanya seperti ada yang mengikutiku dari balik pepohonan." Suara Tari, "Aku juga melihat bayangan hitam saat menutup jendela malam itu. Aku yakin ada sesuatu yang salah." Yuda menemui Pak Slamet, ketua desa yang terkenal bijak dan mengetahui banyak cerita mistis. Pak Slamet duduk di beranda rumahnya, menatap langit malam dengan pandangan kosong. Suara Pak Slamet, "Kau pikir arwah itu sudah tenang, Yuda? Tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang lebih tua dan lebih jahat yang terbangun karena tangisan itu. Tangisan arwah wanita itu bukan hanya karena rindu, tapi juga karena kutukan yang dipenuhi dendam." Suara Yuda, "Kutukan? Apa maksudmu, Pak Slamet?" Pak Slamet bercerita bahwa kuburan tua itu pernah menjadi tempat eksekusi seorang dukun ilmu hitam puluhan tahun lalu. Dukun itu, yang dikenal sebagai Ki Arso, dijatuhi hukuman mati oleh penduduk desa setelah ditemukan melakukan ritual terlarang. Sebelum dia meninggal, dia mengutuk tanah kuburan itu, bersumpah akan membalas dendam kepada siapapun yang mengganggu kedamaian tempat tersebut. Malam itu, saat Yuda mencoba tidur, dia terbangun karena mendengar suara gemericik rantai yang menyeret di lantai rumahnya. Dia menoleh ke arah suara dan melihat sosok lelaki tua dengan jubah hitam. Wajahnya keriput penuh luka, berdiri di sudut kamar. Itu adalah Ki Arso, dukun yang telah lama mati. Suara Yuda, dengan suara gemetar, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Suara Ki Arso, suaranya rendah dan penuh amarah, "Kau telah membangunkanku. Kau harus membayar harga ini, bocah sombong." Yuda tersentak bangun,
ternyata itu hanya mimpi. Namun, saat dia melihat lantai kamarnya, dia menemukan jejak tanah basah dan serpihan dedaunan. Mimpi itu terasa sangat nyata, seakan Ki Arso benar-benar ada di sana. Dengan tekad untuk mengakhiri teror ini, Yuda kembali ke kuburan tua bersama Dimas dan Tari. Mereka membawa dupa dan sesajen, berharap bisa menenangkan arwah Ki Arso. Suara Dimas, "Kau yakin ini ide yang bagus, Yuda? Aku merasa kita hanya membuatnya marah." Suara Tari, "Kita harus mencobanya. Ini satu-satunya cara agar semua ini berakhir." Saat mereka memulai ritual, angin kencang tiba-tiba bertiup. Asap dupa berputar-putar seperti tornado kecil, dan suara tertawa Ki Arso terdengar dari segala arah. Pohon-pohon di sekitar kuburan bergoyang liar meski tidak ada angin. Suara Ki Arso, "Kalian pikir bisa mengusirku dengan dupa dan doa bodoh kalian? Kalian hanya membuatku semakin kuat." Pak Slamet tiba-tiba muncul dari kegelapan. Dia membawa pisau ritual dan berdiri di tengah asap. Dengan suara tegas, dia memanggil arwah Ki Arso, menawarkan dirinya sebagai pengorbanan untuk menghentikan kutukan. Suara Pak Slamet, "Arso, kau ingin balas dendam? Ambillah aku, tapi lepaskan desa ini dari kutukanmu." Suara Ki Arso, "Slamet, baiklah, tawaran yang menarik. Aku akan menerimanya." Suara tawa Ki Arso semakin keras, lalu tiba-tiba semuanya hening. Asap yang berputar-putar menghilang, dan sosok Pak Slamet jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya tidak bergerak lagi. Hutan kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seminggu setelah pengorbanan Pak Slamet, Yuda mulai merasakan keanehan di desanya. Meski suara tangisan sudah tidak terdengar, kini sering terdengar bisikan-bisikan samar di malam hari. Suatu malam, saat Yuda duduk di teras rumahnya, dia melihat sosok wanita yang pernah dia bantu dulu. Namun, kali ini wajahnya bukan penuh kedamaian, melainkan penuh ketakutan. Suara hantu wanita, dengan suara gemetar, "Yuda, ada yang lebih jahat dari Ars." Sesuatu yang terbangun bersamaan dengan berakhirnya kutukan. Suara Yuda, "Apa yang kau maksud? Bukankah kutukan itu sudah berakhir setelah Pak Slamet mengorbankan dirinya?" Yuda mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk kembali ke kuburan tua dan memeriksa makam Pak Slamet. Namun, saat dia sampai di sana, dia menemukan pintu masuk kuburan itu dipenuhi dengan kabut hitam tebal yang menutupi pandangan, dan suara langkah kaki terdengar dari dalam hutan larangan yang ada di belakang kuburan. Suara Yuda, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Yuda mengikuti bayangan itu hingga ke tepi hutan larangan, tempat yang selama ini dihindari oleh semua penduduk desa. Hutan itu memiliki aura gelap dan menyeramkan, dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi seperti monster yang mengintai. Yuda mendengar bisikan lembut namun jelas memanggil namanya dari dalam kegelapan. Suara bisikan, "Yuda, masuklah, kau adalah yang terpilih." Suara Yuda, "Apa ini? Siapa yang memanggilku?" Saat Yuda melangkah masuk ke hutan larangan, udara di sekitarnya menjadi dingin dan berat. Suara burung hantu terdengar jelas, diiringi dengan suara ranting yang patah di kejauhan. Yuda merasa ada yang mengikuti di belakangnya, namun setiap kali dia menoleh, dia hanya melihat kegelapan yang kosong. Di tengah hutan, Yuda menemukan sebuah lingkaran batu besar yang tampaknya digunakan sebagai altar untuk ritual kuno. Di tengah altar, terdapat tengkorak manusia dan lilin-lilin yang masih menyala meski tidak ada angin yang berhembus. Aroma dupa yang menyengat tercium di udara, dan suara bisikan semakin jelas, kali ini terdengar banyak, seperti sekelompok orang sedang berdoa. Suara bisikan, "Kami adalah mereka yang dikutuk dan kau, Yuda, harus membayar darah kami." Suara Yuda, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa kalian semua?" Tiba-tiba, dari dalam tanah di sekitar lingkaran batu, tangan-tangan keriput dan berdarah muncul. Satu persatu sosok hantu dengan wajah penuh luka dan tubuh hangus muncul, merangkak keluar dari tanah.
Mereka adalah arwah tersiksa yang selama ini terjebak oleh kutukan Ki Arso, tetapi tidak pernah dibebaskan. Suara hantu tersiksa, kami telah menunggu saat ini, saat seorang manusia masuk ke wilayah terlarang. Darah kami akan menjadi penutup kutukan yang lebih besar. Suara Yuda, dengan suara gemetar, "Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Para hantu tersiksa itu mulai mengepung Yuda, merayap mendekat dengan tangan yang terulur. Yuda merasa udara di sekitarnya semakin dingin, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tahu, jika dia tidak segera melakukan sesuatu, nyawanya akan menjadi tumbal berikutnya. Suara Yuda, "Aku akan menghentikan ini. Aku tidak akan membiarkan kutukan kalian memakan korban lagi." Dalam momen terakhir, Yuda melihat kilatan cahaya di tengah lingkaran batu. Itu adalah sosok Pak Slamet, atau setidaknya, rohnya. Pak Slamet menatap Yuda dengan senyuman kecil, lalu mengarahkan tangannya ke langit. Tiba-tiba, petir menyambar altar batu itu, menghancurkannya menjadi puing-puing, dan semua arwah tersiksa menjerit sebelum lenyap menjadi kabut. Setelah petir menyambar dan kabut menghilang, suasana hutan kembali sunyi. Yuda berlutut di tanah, terengah-engah dan gemetar. Dia melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada lagi hantu yang tersisa. Hutan larangan itu sekarang terasa seperti hutan biasa, tanpa aura gelap yang mengintai. Pengorbanan Pak Slamet benar-benar telah mengakhiri kutukan itu. Setelah semuanya berakhir, Yuda berjalan perlahan keluar dari hutan larangan. Langit mulai memancarkan cahaya fajar yang samar-samar, dan kicauan burung-burung terdengar seolah mengiringi langkahnya yang berat. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya merasa sedikit lega. Namun, saat dia mencapai pinggiran hutan, seorang pria tua berdiri menunggunya. Itu adalah sosok misterius yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Suara pria tua, "Kau berhasil melewati ujian, Yuda. Tetapi kisah ini belum benar-benar berakhir. Kutukan itu mungkin telah dipatahkan, tetapi arwah-arwah yang tersiksa masih mencari tempat beristirahat." Suara Yuda, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa aku yang harus mengalami semua ini?" Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Rohiman, penjaga spiritual desa yang telah lama menghilang dari pandangan penduduk. Dia bercerita bahwa kutukan Ki Arso adalah bagian dari ritual yang lebih besar, dan hutan larangan itu adalah portal menuju dunia arwah yang terperangkap. Rohiman menjelaskan bahwa arwah wanita yang sering dilihat Yuda sebenarnya adalah istri Ki Arso yang juga dikutuk. Suara Rohiman, "Dia adalah orang yang terakhir dibunuh oleh Ki Arso sebelum dukun itu dieksekusi. Arwahnya terus menangis karena terjebak di antara dunia ini dan dunia berikutnya." Suara Yuda, "Jadi selama ini dia hanya ingin kebebasan? Dan aku, apakah aku juga terikat pada kutukan ini?" Yuda merasa bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai. Dia meminta Rohiman membantunya memanggil arwah wanita itu, untuk memberikan penutupan yang layak. Mereka kembali ke kuburan tua dan menyiapkan ritual terakhir untuk memanggilnya. Saat asap dupa mengepul ke udara, arwah wanita itu muncul dengan wajah yang terlihat lebih damai daripada sebelumnya. Suara arwah wanita, "Terima kasih, Yuda. Kau telah membebaskanku dari penjara yang tak terlihat ini. Aku bisa merasakan kedamaian yang telah lama kurindukan." Suara Yuda, "Maafkan aku jika aku telah mengganggu. Aku hanya ingin membantu." Rohiman melanjutkan ritual dengan membakar ramuan khusus untuk menutup portal dunia arwah yang berada di hutan larangan. Cahaya putih yang terang muncul dari dalam tanah dan menyelimuti area sekitar kuburan, membuat semua arwah yang tersisa memudar dengan tenang, kembali ke dunia mereka. Setelah ritual selesai, desa kembali tenang. Penduduk yang sebelumnya dihantui oleh suara-suara tangisan dan bayangan-bayangan hitam kini merasa lega. Mereka mengadakan doa bersama di rumah Pak Slamet untuk mengenang jasa-jasa beliau yang telah berkorban untuk menghentikan kutukan itu. Yuda memutuskan untuk tinggal di desa dan membantu penduduk dengan ilmu yang dia pelajari dari pengalaman mistis ini. Dia seringkali berkunjung ke hutan larangan, yang kini tidak lagi terasa menyeramkan.
tetapi seperti tempat meditasi yang tenang. Yuda merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam dan dunia spiritual, seolah-olah dia telah diberkahi kemampuan untuk merasakan kehadiran arwah yang damai. Suatu sore, Rohiman datang menemui Yuda untuk terakhir kalinya. Dia memberitahu Yuda bahwa perannya sebagai penjaga spiritual desa telah berakhir, dan dia akan meninggalkan dunia ini untuk beristirahat bersama para arwah yang telah dia bantu bebaskan. Rohiman menepuk bahu Yuda, memberikan pesan terakhir. Suara Rohiman, "Kau sekarang adalah penjaga baru desa ini, Yuda. Aku percaya kau akan menjaga kedamaian yang telah kita perjuangkan." Suara Yuda, "Terima kasih, Rohiman. Aku tidak akan mengecewakanmu." Setelah Rohiman pergi, Yuda merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang, dan dalam hatinya dia tahu bahwa desa ini kini telah bebas dari kutukan dan teror. Suara tangisan yang dulu menghantui kini berganti menjadi nyanyian alam yang menenangkan. Demikianlah, kisah Yuda dan kutukan kuburan tua berakhir dengan kedamaian yang telah lama dinantikan. Pengorbanan Pak Slamet, bantuan dari Rohiman, dan keberanian Yuda membawa akhir yang bahagia bagi desa yang telah lama dihantui oleh teror. Kini, desa itu hidup dalam kedamaian, dan kisah ini akan menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai peringatan akan bahaya mengusik dunia arwah dan kekuatan kutukan yang tersembunyi.